Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunan Pradana. Saya dari Universitas Negeri Malang, dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi seputar fotografi. Jadi yang pertama ada pengenalan kamera, dan yang kedua ada exposure, ketiga ada komposisi dasar, dan yang terakhir adalah post processing atau editing foto. Oke, yang pertama saya akan membahas yaitu tentang kamera itu sendiri. Dahulu, pada zaman dahulu, kamera ini didapat dari nama kamera obscura, yaitu dari bahasa Latinnya ruang gelap. Di dunia fotografi sendiri, kamera ini sebagai piranti atau wadah untuk menciptakan suatu karya, baik itu gambar statis ataupun gambar dinamis atau yang biasa dikenal sebagai video. Oke, nanti di video ini saya akan tampilkan gambarnya kamera yang dulu tidak sekecil ini kameranya. Jadi dulu gambarnya besar sekali, mulai kamera yang terbesar sampai kamera yang terkecil yang sekarang sedang populer di kalangan masyarakat. Jadi kamera dahulu itu dalam kameranya itu terdapat filmnya. Nah, film ini nanti yang menyimpan gambar-gambarnya setelah kita potret. Sedangkan yang zaman sekarang kita menggunakan sensor. Nah, sensor ini akan menyimpan di dalam micro SD yang bisa dikenal sebagai SD card. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen di dalam kamera. Yang pertama ada bodi kamera. Inilah pusat aktivitas dari semua bagian yang dimiliki oleh kamera, khususnya kamera DSLR. Selain tombol-tombol pengaturnya, juga terdapat komponen penting yang hanya terdapat dalam kamera. Komponen itu tak lain adalah cermin refleks atau sensor gambar. Pada DSLR juga terdapat grip yang menjadi tempat tangan kita memegang kamera. Juga terdapat ulir atau dudukan untuk meletakkan kamera pada tripod ketika kita akan menggunakan shutter lambat atau ketika melakukan pemotretan produk. Yang kedua adalah lensa. Bagian kamera DSLR yang terbilang sangat penting adalah lensa. Bagian yang terpisah dari bodi ini punya peran penting dalam menghasilkan gambar yang menarik. Semua objek foto yang akan diabadikan pasti melewati lensa terlebih dahulu. Ada sedikit saja goresan pada lensa, maka hasil fotonya pasti tidak akan sempurna. Oleh karena itu, lensa harus selalu dirawat dan dibersihkan dari berbagai macam kotoran dan jamur yang kerap muncul. Nomor 3 adalah tombol shutter. Keberadaan tombol shutter ini sudah didesain secara ergonomis sehingga tepat berada di jari telunjuk ketika akan memotret. Tombol ini berfungsi mengaktifkan rana yang ada di dalam bodi sesuai dengan setelan yang diinginkan. Tombol ini praktis hanya berhubungan langsung dengan rana, tidak dengan komponen atau alat pengatur yang lain. Yang keempat adalah viewfinder. Viewfinder atau bisa juga disebut dengan jendela intip menjadi poin penting saat akan mengambil foto. Keberadaan viewfinder sudah mulai digantikan oleh LCD pada kamera DSLR tertentu. Tapi tetap fungsinya belum bisa digantikan secara penuh oleh LCD. Pada viewfinder ini akan terdapat alat untuk mengatur fokus khusus bagi Anda yang bermata minus atau plus. Tombol ini sangat membantu sehingga tidak kagok dengan kacamata saat akan melihat objek melalui viewfinder. Yang kelima ada layar LCD. Pada bagian belakang bodi kamera DSLR pasti akan terdapat satu buah layar LCD. Bagian kamera DSLR ini punya banyak fungsi. LCD menjadi alat untuk menampilkan sistem pengaturan kamera seperti shutter speed, ISO, diafragma, white balance, dan settingan lainnya. Layar LCD juga menjadi tempat untuk menampilkan foto hasil bidikan Anda. Fungsi ini akan muncul saat tombol preview ditekan. Bisa juga menjadi layar untuk melihat objek kita ketika Anda merekam video dengan mode live view. Yang keenam, ada baterai. Meski tidak punya pengaruh dalam setiap hasil foto yang Anda buat, keberadaan baterai tetaplah penting.
Sebagus dan secanggih apapun kamera DSLR yang Anda miliki tidak akan bisa berfungsi tanpa adanya baterai. Oleh karena itu, baterai merupakan bagian penting pada kamera DSLR. Posisi tempat baterai ada di bagian bawah bodi kamera. Bagi Anda yang aktif memotret, ada baiknya memiliki baterai cadangan. Hal ini akan mengurangi resiko kehilangan momen akibat baterai kamera habis daya. Yang ketujuh, ada tombol on dan off. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Umumnya berada di bagian atas bodi. Ada yang berada di tempat yang sama dengan tombol shutter. Ada juga yang meletakkan tombol on dan off ini dekat dengan mode dial. Hanya berbeda posisi, tapi tetap fungsinya sama. Yang kedelapan, ada mode dial. Bagian kamera DSLR yang ini rata-rata berbentuk bulat. Fungsinya untuk mengatur kamera menggunakan mode yang dibutuhkan. Ada mode manual atau M, auto A atau P, juga mode AV dan TV. Selain itu, mode dial juga akan menyediakan settingan instan saat memotret, seperti night mode, close up atau portrait, sport, firework, atau panorama. Settingan yang disediakan mode dial akan membantu Anda mendapatkan foto sesuai kondisi pada saat akan memotret tanpa harus repot mengatur exposure dan kecepatan rana. Nomor 9, tombol pelepas lensa. Fungsi tombol ini memang hanya satu, yaitu sebagai pelepas lensa dari bodi. Tapi jangan sepelekan tugasnya. Lensa dan bodi kamera akan rusak jika Anda tidak menekan tombol ini saat akan melepas lensa. Tidak hanya bagian dudukannya saja yang rusak, sistem elektronis, lensa, dan bodi juga bakal ikut mengalami kerusakan. Posisi tombol ini relatif sama di setiap kamera, berada di bagian depan bodi dan tepat di samping dudukan untuk lensa. Tekan tombol ini lalu putar lensa untuk melepasnya. Nomor 10, built-in flash. Kamera DSLR akan memiliki built-in flash. Untuk mengaktifkannya, Anda harus menekan lebih dulu tombol yang berada di atas depan bodi. Fungsinya yaitu akan membuat foto lebih terang ketika kondisi objek kekurangan cahaya. Nomor 11 atau yang terakhir yaitu memori. Memori ini berfungsi sebagai menyimpan hasil dari fotonya itu sendiri yang diambil dari sensor kamera. Selain itu, memori tersebut memiliki kapasitasnya masing-masing tergantung kebutuhan dari pemiliknya atau penggunanya itu sendiri. Oke, pembahasan kali ini sudah selesai, yaitu tentang pengenalan kamera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.